jadi ini Anda sudah tahu R-nya berarti saya pakai yang liter atmosfer. A-nya bisa kita hitung. Ya, jadi satuan yang banyak dipakai seperti halnya di sini. Nah, ya, satuannya kita bisa lihat ini menggunakan satuannya ATM. Kemudian desimeter itu kan ya, ingat desimeter pangkat 6. Ini bisa juga dinyatakan sebagai apa? Ya, desimeter pangkat 6 itu dengan liter kuadrat kan, 1 liter kan 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik ya. Ya, ini juga bisa kita nyatakan sebagai liter ya. Jadi yang ini bisa dinyatakan juga sebagai atmosfer liter pangkat 2 mol minus 2, kalau di sini dinyatakan sebagai liter mol minus 1. Oke. Ya, jadi dari sana saya bisa mendapatkan B. Saya tahu dari perhitungan ini, maka saya bisa mendapatkan nilai A. Kemudian temperatur boil seperti tadi, kita bisa tinggal lihat di sini ya. TB-nya 27 TC/8. Ya, TB-nya itu adalah 27 TC/8. Jadi berarti saya bisa hitung berapa besarnya nilai temperatur boil gas etan tadi. Baik. Ya, dengan cara yang sama, saya bisa dapatkan suatu gas mengikuti persamaan van der Waals. A-nya saya tahu, ya volume gasnya saya tahu pada, ya ingat sekali lagi ini volume gas liter per mol, berarti dari satuannya saya bisa tahu itu adalah volume molarnya. Ya, ada 288 Kelvin dan 39,48 atmosfer. Hitung tetapan B-nya, ya seperti biasanya. Berarti saya tahu itu adalah persamaan van der Waals, maka saya bisa nyatakan sebagai P tambah N kuadrat A per V kuadrat kali P minus NB sama dengan NRT ya. Tapi sekali lagi, kita bisa lihat di sini bahwa nilai N-nya sama dengan 1 ya. Kemudian Anda masukkan dalam persamaan ini, semua tahu, A-nya tahu, maka B-nya bisa dihitung. Ya, faktor kompresi. Ya, jadi masih ingat faktor kompresi ya seperti tadi kita lihat sebolak-balik kita akan alami, atau kita gunakan yaitu PP per RT-nya. Ya, intinya saya tahu karena ini adalah volume molar. Oke, berikutnya saya punya gas A, B, C, dan D. Ya, persamaannya persamaan van der Waals, nilai tetapan sekian. Tadi ya, tetapan A berarti faktor koreksi terhadap apa? Yuk, terhadap tarik menarik. ya, jadi tetapan terhadap koreksi tarik menarik, jadi terhadap tekanannya, dan yang B itu yang tolak-tolak ya. Jadi berdasarkan ukuran. Nah, sekarang gas mana yang punya temperatur kritis yang paling rendah? Kalau kita lihat temperatur kritis, berarti temperatur kritis itu sebagai fungsi dari apa? Jadi kita sudah lihat ya. Pc itu fungsi dari
Fungsi dari apa nih? Tadi TC sama dengan, lagi ya, kita bisa lihat ini. TC sama dengan 8A per 27 RP kan? Ya kan? Jadi berarti TC sebagai fungsi dari A per B ya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa yang mana kalau gitu? Coba Anda hitung A per B-nya. Berarti gas mana yang TC-nya paling rendah? Yang A. Yang gas A ya. Oke, yang lain ya. Jadi cari A per B-nya, berarti ini adalah gas A. Mana yang ukuran molekulnya paling besar? Berarti cari Yang B. hmm, ya, ukuran molekul paling besar berarti volumenya sebagai fungsi dari nilai apa? Yuk, VC sama dengan nih, 3B. 3B ya, 3B. Berarti VC sebagai fungsi dari nilai B kan? Kalau ditanya yang paling besar berarti B-nya yang paling besar apa yang paling kecil? Paling besar. Betul, paling besar. Jadi gas apa di sini? C. C ya. Pasti ya, Anda setiap kali menyampaikan data, menyampaikan pendapat ya. Nah, berikutnya gas mana yang bersifat lebih ideal pada STP? STP itu apa? Standard Temperature and Pressure. Jadi kalau untuk gas itu pada 273 Kelvin dan 1 atm. Nah, kalau gitu cari yang mana? Ya, jadi kalau ditanya mana paling besar, paling kecil itu bukan cuma kira-kira pilih kancing baju ya. Tapi seperti tadi, kalau saya tahu tanya temperatur kritis, berarti temperatur kritis itu tergantung dari perbandingan A terhadap B. Ya, kalau mana ukuran molekul paling besar, berarti kita lihat volumenya kan, mana yang paling besar. Kita tahu volum kritis itu sebagai fungsi dari nilai B, jadi cari mana yang lebih besar. Nah, demikian juga mana yang bersifat lebih ideal pada keadaan segini nih. Gimana caranya? Apa yang dicari? Hmm? Untuk itu kembali ke sini, lihat ya konsep itu dapatnya dari mana. Nih, lihat nggak? Yang paling mudah ya balik lagi ke sini ya. Nah, ini ambil contoh ya, gasnya macam-macam. Gasnya ini macam-macam. Ya, ada yang ininya di atas. Ya, artinya saya punya PC, saya punya VC-nya besar. Ya, TC-nya juga lebih tinggi. Nah, sekarang ditanya, kalau saya punya pada keadaan STP, dia bersifat ideal atau tidak pada STP itu bergantung pada masing-masing gasnya kan. Keadaan kritisnya ada di mana gitu. Kalau dia dekat sama besaran kritisnya dekat dengan keadaan STP, berarti dia lebih mendekati keadaan ideal. Kebayang nggak kalau saya punya VC VC-nya tinggi di atas, STP-nya kan tadi STP berarti temperaturnya di 273 Kelvin ya.
Tapi jadi kalau STP-nya ada di daerah sininya, daerah yang ada jauh di bawah dari besaran kritis, ya berarti dia tidak ideal kan? Oke, jelas ya. Jadi kalau saya punya 4 gas, ininya beda-beda, besaran kritisnya beda. Nah, tinggal dilihat pada STP itu dia kira-kira ada di bawahnya atau ada di dekat-dekat sini. Ya, dekat dengan besaran kritisnya. Jadi dengan demikian kalau ditanyakan mana yang paling bersifat ideal, ya, kita bisa menjawab di sini ya, yang bersifat lebih ideal tentunya yang PC, PC itu jauh lebih kecil. Nah, kita lihat tadi TC-nya berarti saya punya apa namanya eh, fungsinya A per B, tapi kalau PC berarti fungsinya ya, untuk PC itu fungsi dari A per B kuadrat. Ya, jadi kita bisa lihat di sini yang paling bersifat ideal. Nah, kembali lagi, tadi kan temperatur kritisnya paling kecil, ternyata A per B kuadrat juga digambarkan oleh gas A tadi. Ya, oke, jelas ya. Jadi TC-nya kan dia juga paling kecil gas A, tapi PC-nya juga fungsi dari A per B kuadrat, dia juga kita lihat ternyata kan A juga ya. Jadi dengan demikian kita bisa tahu bahwa gas A itu yang eh, lebih bersifat ideal pada keadaan SPP. Ya, tanpa kita perlu menentukan nilai dari masing-masingnya karena kan perbandingan jadinya. Ya, tidak perlu kita ngitungin satu-satunya VC berapa, PC berapa, TC berapa. Baik, kita coba lihat bagiannya berikutnya, yaitu dalam prakteknya seringkali kita punya keadaan sehubungan yang kita nyatakan sebagai temperatur tereduksi, tekanan tereduksi, dan volume molar tereduksi. Ya. Itu didefinisikan sebagai perbandingan antara temperatur pada suatu keadaan tertentu terhadap temperatur kritisnya. Ini juga sama, P pada suatu keadaan tertentu terhadap PC, dan ini adalah volume molarnya per PC. Ya. Nah, dari persamaan tadi, kita coba menurunkan secara aljabar, maka kita mendapatkan satu formulasi seperti ini. Ya, jadi apa yang penting di sini? Kita lihat, ternyata kalau saya plot ya untuk setiap jenis gas ini, kita lihat ternyata ya semuanya tidak bergantung pada jenis gasnya, maka plot ini ternyata dipenuhi. Ya, dipenuhi oleh gas-gas yang digunakan dalam percobaan ini, artinya dalam perhitungan ini. Ya, jadi ingat pada suatu keadaan tertentu, maka saya plot ini kompresi, faktor kompresi atau maksudnya setnya terhadap tekanan tereduksinya, coba diplot, maka kita bisa mendapatkan kurva-kurva isoterm yang ternyata dipenuhi oleh semua jenis gas ini. Ya, dampaknya apa? Artinya apa? Ya, pada prinsip keadaan sehubungan ini, artinya kalau ada dua gas atau lebih punya nilai PR dan TR yang sama, maka otomatis volume tereduksinya juga sama. Ya, jadi ini digunakan artinya apapun jenis dari gasnya, maka kalau saya sudah bisa menentukan bahwa dia sama ya PR-nya dengan gas lain, TR-nya juga sama dengan gas lain itu, maka volume tereduksinya pasti sama. Ya. Jadi dampak dari persamaan ini menunjukkan bahwa kalau saya ingin mendapatkan data dari satu gas yang belum diketahui,
saya lihat dalam prinsip keadaan sehubungan ini. Ya, jadi ini biasanya sudah ada berdasarkan data dari penelitian-penelitian yang sebelumnya. Ya. Ini banyak digunakan di teknik kimia. Baik, jadi sampai sini saya selesaikan bab mengenai gas. Ya, di mana sekali lagi sasaran belajarnya kalian harus tahu apa yang dimaksud dengan gas ideal, hukum apa yang mendasarinya, ya, kemudian asumsinya apa yang digunakan di sana, baik tekanan maupun volumenya, antar aksinya, ya. Dan dari sana kita bisa menentukan, menurutkan persamaan kinetik dan juga di sana laju tumbukannya, ya, atau kecepatan molekulnya, frekuensi tumbukan, laju kecepatan molekulnya bergantung pada temperatur, tapi kita punya beberapa definisi. Dan yang terakhir adalah mengenai gas nyata. Ya, jadi bagaimana penyimpangannya dibandingkan terhadap keadaan ideal. Ya, hari Jumat jam 1 kita akan lanjutkan dengan bab yang berikutnya, yaitu bab mengenai termodinamika. Oke, saya selesaikan sampai sini. Ada pertanyaan? Cukup? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya selesaikan ya. Selamat sore semuanya. Selamat siang menjelang sore lah. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu, selamat siang. Terima kasih, Bu.